memonopoli perdagangan rempah-rempah oleh negara-negara Eropa, telah membentuk koloni-koloni perdagangan yang bertujuan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah termasuk di wilayah gugusan kepulauan ini. Bangsa Eropa yang pertama kali tiba di wilayah ini adalah bangsa Portugis. Portugis telah menjadikan wilayah kepulauan ini menjadi wilayahnya agar penguasaan perdagangan rempah-rempah tidak terganggu oleh pedagang dari Cina, Persia, dan Buarta dari India. Maka tanaman sebagai penghasil rempah-rempah seperti sengke, kala, dan lain sebagainya dipindahkan penanamnya dari wilayah ini ke Ternate. Portugis berniat untuk memusnahkan tanaman rempah-rempah di wilayah ini. Datanglah masa perjalanan ekspedisi Ferdinand Magellan pada tahun 1511 sampai 1521 dan tiba di wilayah kepulauan ini dengan seorang kepala armada perahu layar yaitu Santos. Santos telah terbunuh di Mindanao, Filipina. Bangsa Spanyol melanjutkan ekspedisi Ferdinand Magellan ke Pulau Ternate dan langsung menjalin hubungan dengan Sultan Ternate Hairun. Bangsa Portugis merasa terusik dengan kehadiran bangsa Spanyol. Sultan Hairun diundang ke markas Portugis dan dibunuh. Timbullah perlawanan oleh anaknya yakni Sultan Bahabula dengan dukungan Spanyol. Kesultanan Ternate telah memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Pulau Papua, Sulawesi, dan Mindanao. Menelusuri surga dunia yang hilang, Paradise telah jelas pada catatan-catatan singkat di atas. Paradise hilang oleh karena keserakahan bangsa-bangsa penjajah, koloni-koloni atau penguasa masa itu. Keserakahan dalam penguasa perdagangan rempah-rempah telah ikut menghilangkan nilai kelangsungan hidup manusia yang menjadi gambaran atau simbol dari sekelompok orang yang mendiami kepulauan di bibir Pasifik yang disebut dengan Paradise atau surga. Firdaus yang lebih dikenal dengan nama Paradisa atau gugusan kepulauan talaut. Paradis adalah nama yang indah yang telah tertanam dalam nilai-nilai kehidupan pada setiap pribadi atau individu yang luhur sebagai insan manusia yang meyakini akan Sang Maha Kuasa sebagai pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Maka ia adalah Khalid semesta alam, Tuhan yang menjaga, melindungi, dan memelihara kehidupan manusia yang akan berkenan kepadanya, telah diwarisi secara turun-temurun dalam struktur masyarakat, adat, dan religius. Mengingat tali persaudaraan dengan cinta kasih terhadap sesamanya, juga terpeliharanya alam lingkungan yang baik untuk mereka hidup. Tatanan ini tergambar dalam struktur adat di wilayah kepulauan ini. Tokoh-tokoh adat sebagai pola anutan warganya menjadi teladan dan dijunjung tinggi dalam pengendalian kehidupan sehari-hari warganya, baik sebagai nelayan maupun petani. Pada musim ini, tanaman para tokoh adat berperan untuk menentukan musim tanaman. Iamba manitin dalam bahasa talaut, juga bagi para nelayan di laut, para tokoh adat berperan menasihati, mengadakan upacara adat dalam pembuatan
alat tangkap seperti sanpan, asana atau perahu, tanpan maupun jaring. Peranan tokoh adat selalu terdepan dalam menampakkan nilai-nilai religiusnya, dan di dalamnya para rohaniawan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan warganya. Meskipun telah bertahun-tahun lamanya dan diwariskan secara turun-temurun, dan zaman masa ke masa kemudian datanglah Portugis, Spanyol dan Belanda sebagai penjajah, tetapi di balik semua itu kehidupan yang religius dalam masyarakat adat telah membuka diri dalam aspek kehidupan Romawi dari zaman ke zaman. Aspek kehidupan Romawi telah menyatu dengan aspek sosial budaya warganya sehingga sangat sulit untuk dibedakan, bahkan hampir tidak mungkin lagi dibedakan kehidupan sehari-hari warga yang hidup di wilayah ini dalam pergulatan hidup dengan bangsa. Bedakan bahkan hampir tidak mungkin lagi dibedakan. Kehidupan sehari-hari warga tidak di wilayah ini di dalam pergaulan hidup dengan bangsa-bangsa Eropa di atas, iman, kepercayaan, dan talaut tidak luntur dan goyah hingga masuk ke dalam zaman kemerdekaan Indonesia. Dalam sistem kenegaraan demokrasi Pancasila, daerah kecil menjadi kabupaten kota talaut, tetapi menjadi bagian dari kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaut. Meskipun dalam konflik internasional, peranan Raja Talaut waktu itu Julius Tamabibi adalah menjadi putusan akhir dalam sengketa internasional antara Philippines, Amerika Serikat, dan Hindia Belanda. Pengadilan arbitrase oleh seorang arbitrator Mahkamah Internasional, Max Huber, telah menetapkan dan memutuskan bahwa Pulau Miangas adalah bagian pulau tersebut adalah berbahasa Talaut dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, yang dahulunya disebut Inonda seperti yang terungkap dalam syair lagu daerah Talaut Tunamandasa yang ditulis oleh Johannes Pertinatus Gumulung. Tonggak sejarah peradaban warga Paradis telah dinyatakan Kabupaten Kepulauan Talaut resmi berdiri pada tanggal 2 Juli 2002 dengan seorang pejabat negara Dr. Andes F. Tumimbang sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 telah menetapkan sebagai daerah otonom, ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Talaut, yaitu setiap tanggal 2 Juli. Kini Kabupaten Kepulauan Talaut yaitu setiap tanggal 2 Juli timbul kebingungan dengan terpilihnya seorang bupati yang definitif dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut. Sejak masa itu penyelenggaraan perayaan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Talaut dirayakan pada tanggal 19 Juli sebagai hari ulang tahun jabatan bupati yang definitif.